Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Zalfarif, absen 27 dari 11 MIPA 1. Saya Eka Puspitasari dari kelas 11 IPA 1, nomor absen 13. Nama saya Adam Rido Desimberiawan, nomor absen 1 dari kelas 11 IPA 1. Nama saya Muhammad Hafiz Sultoni, absen 25 dari kelas 11 IPA 1. Perkenalkan, nama saya Raihan Sabilah Adiseha, kelas 11 IPA 1, absen 32. Nama saya Najwa Nuzlia dari kelas 11 IPA 1, absen 28. Nama saya Kaprastia Ristiana, absen 12 dari kelas 11 IPA 1. Nama saya Noel Franciscus Padepotan Sianturi, absen 30, kelas 11 MIPA 1. Saya Farizino Fairi Ilman, kelas 11 IPA 1, absen 15. Kami dari kelas 11 IPA 1, kelompok 4 akan menjelaskan mengenai Perang Padri atau perlawanan Tuanku Imam Bonjol. Nah, langsung aja nih kita ke pembahasan mengenai Tuanku Imam Bonjol. Siapa sih Tuanku Imam Bonjol itu? Tuanku Imam Bonjol ini lahir di Bonjol, Pasaman, Sumatera Barat, Indonesia pada 1 Januari 1772 dan wafat dalam pengasingan dan dimakamkan di Lota, Pineleng, Minahasa 6 November 1864. Nah, Tuanku Imam Bonjol ini adalah seorang ulama, pemimpin, dan pejuang yang berperang melawan Belanda dalam peperangan yang dikenal dengan nama Perang Padri pada tahun 1803 sampai 1838. Nama asli dari Tuanku Imam Bonjol adalah Muhammad Syahab. Dia merupakan putra dari pasangan Bayanuddin Syahab, yaitu ayahnya yang merupakan seorang alim ulama dan ibunya yang bernama Hamatun. Ia mendapat julukan sebagai Tuanku Imam Bonjol karena ia ditunjuk sebagai pemimpin atau imam bagi kaum Padri di Bonjol. Perang Padri adalah peperangan yang berlangsung di Sumatera Barat dan sekitarnya, terutama di kawasan Kerajaan Pagaruyung dari tahun 1803 hingga 1838. Perang ini merupakan peperangan yang pada awalnya akibat pertentangan dalam masalah agama sebelum berubah menjadi peperangan melawan penjajahan. Perang Padri termasuk peperangan dengan rentang waktu yang cukup panjang, menguras harta dan mengorbankan jiwa raga. Perang ini selain meruntuhkan kekuasaan kerajaan Pagaruyung juga berdampak merosotnya perekonomian masyarakat sekitarnya dan memunculkan perpindahan masyarakat dari kawasan konflik. Masuk ke poin pertama, yaitu latar belakang. Nah, pada abad ke-16 ini, orang-orang Minangkabau mulai memeluk Islam. Dari situ, tumbuhlah tuh adat-adat baru. Yang pertama, adat lama Minang sama adat Syara, yaitu adat baru yang sangat memeluk kental agama Islam. Masyarakat Minangkabau dipimpin oleh seorang pemimpin yang berkedudukan di Pangaruyung. Namun, pemimpin ini tidak termasuk dalam 12 suku Minang. Maka dari itu, jika ada sedikit perbedaan dalam perilaku masyarakat Minang, dia tidak bisa berbuat banyak karena tidak terbiasa. Perubahan sifat dan perilaku atau kebiasaan masyarakat Minang ini biasanya jauh dari kata syara atau ajaran Islam, seperti sabung ayam, lalu judi, dan hal-hal sebagainya. Maka dari itu para ulama atau padri berusaha keras agar merubah kebiasaan orang-orang Minang ini. Dari situ muncullah Perang Padri, di mana para ulama mencoba memberantas semua kebiasaan-kebiasaan buruk masyarakat Minang, walau direalisasikan dengan kekerasan. Pada tahun 1803, pulanglah 3 orang dari Mekah nih. Ada Haji Miskin, Haji Sumanik, sama Haji Piobang, di mana ketiganya itu dia habis menonton gerakan Wahabisme di Arab yang memberantas semua kebiasaan-kebiasaan buruk di Minangkabau. Si Haji Miskin ini, dia itu ngebakar semua tempat-tempat sabung ayam yang ada di Pandai Sikat. Nah, orang-orang marah dong, makanya dia kabur tuh ke Lawas. Tepatnya tuh ke tempatnya Tuan Mensiangan. Setelah itu, si Haji Miskin ini pergi mendatangi tuanku Nan Renceh, di mana dia membentuk Harimau Salapan atau 8 ulama yang berupaya untuk melawan para kaum adat. Masuk ke poin kedua, yaitu dampak.
Dampak yang pertama adalah jatuhnya tanah Sumatera Barat ke tangan Belanda. Perang Padri berakhir setelah kalahnya pasukan Imam Bonjol yang mampu bertahan hingga akhir pertempuran. Kekalahan ini berakibat pada jatuhnya wilayah Sumatera Barat ke tangan Belanda. Sebab sejak awal memang Belanda sendiri menginginkan wilayah ini. Pada faktanya, sumber kekayaan alam yang melimpah yang dihasilkan oleh wilayah inilah yang menjadi incaran Belanda. Inilah juga yang membuat Belanda mati-matian dalam berperang untuk menguasai wilayah ini. Namun pada dasarnya konflik ini pecah bukan disebabkan oleh Belanda, melainkan konflik ini pecah oleh perselisihan antara kaum Padri dengan kaum adat sebagai penyebab konflik SARA. Di mana persoalan utamanya terletak pada sikap penolakan kaum adat terhadap ajaran agama Islam yang masuk ke wilayah Sumatera Barat sebagai contoh konflik antar ras. Namun, Belanda tahu betul bagaimana cara mendapatkan keuntungan yang terjadi dalam konflik agama. Inilah yang kemudian membuat Belanda memberikan bantuan kepada kaum adat yang sedang melakukan perlawanan terhadap kaum Padri sebagai bentuk pengendalian sosial. Belanda menjalankan siasat yang sangat brilian, yaitu dengan cara menangkap para pemimpin-pemimpin mereka. Sebab hal inilah yang membuat rakyat menjadi bingung. Mereka mau tidak mau harus menuruti dan melaksanakan perintah dan kemauan Belanda, termasuk juga kerja rodi. Perang Padri yang tadinya merupakan konflik internal berubah menjadi arena perjuangan dalam mempertahankan wilayah Sumatera Barat dari tangan Belanda. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dampak kedua dari perjuangan Tuanku Imam Bonjol, yaitu tertangkapnya Tuanku Imam Bonjol. Seperti yang kita ketahui bersama, Perang Padri merupakan perang dan penyebab konflik antar suku yang penuh dengan siasat dan strategi terutama dari pihak Belanda. Tokoh yang penting dan terkenal dari peperangan ini adalah Tuanku Nan Receh atau yang biasa disebut dengan Tuanku Imam Bonjol. Beliau juga merupakan tokoh pahlawan yang sudah tidak asing lagi, serta merupakan salah satu pahlawan nasional bagi perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan Belanda. Sebagai salah satu pahlawan besar, nama dan gambar beliau juga dijadikan sebagai foto salah satu mata uang rupiah Republik Indonesia. Imam Bonjol adalah seseorang yang sangat merepotkan bagi Belanda karena beliau merupakan orang yang cerdas dan strategik, sehingga dapat berhasil menghalau serangan Belanda. Sampai-sampai Belanda harus memutar otak kembali untuk bisa menangkap dan menjatuhkan pemimpin kaum Padri ini. Belanda menjebak Tuanku Imam Bonjol dengan mengundangnya untuk mengajak berunding. Namun kemudian ia malah ditangkap dan diasingkan. Beliau kemudian menjalani masa yang lama dalam pengasingan. Dengan kondisi beliau yang saat itu sedang sakit, akhirnya beliau pun diasingkan ke beberapa wilayah satu demi satu. Mulai dari Bukit Tinggi, kemudian dibawa ke Padang, lalu diasingkan kembali ke Cianjur, setelah itu ke Ambon, dan terakhir dipindahkan kembali ke Manado. Di sanalah beliau beristirahat dengan tenang akibat penyakit jantung. 3. Benteng Bonjol dikuasai Belanda. Pasca meninggalnya panutan bagi para pejuangan Sumatera Barat yakni Tuanku Imam Bonjol justru memberikan motivasi bagi mereka untuk berjuang lebih keras. Amarah dan rasa dendam meliputi para pasukan yang mengibar semangat mereka dalam menghadapi tentara Belanda. Di sisi lain, setelah menyingkirkan tokoh paling berpengaruh dalam perang, jalan Belanda untuk menguasai wilayah Sumatera Barat semakin terbuka lebar. Untuk memuluskan hal tersebut, maka mereka harus terlebih dahulu menaklukkan Benteng Bonjol. Benteng Bonjol sendiri merupakan pertahanan terakhir bagi para pejuang yang tersisa. Kaum Padri mengerahkan kekuatan mereka pada pertempuran di Benteng Bonjol dengan semangat besar dan kemarahan yang tidak terhingga karena Belanda telah menghabisi pemimpin mereka. Pasukan Padri terus bertempur dengan sengit melawan Belanda. Meski begitu, akhirnya Benteng Bonjol berhasil ditaklukkan oleh Belanda dan menjadi satu aspek kepemilikan Hindia Belanda. 4. Rakyat semakin menderita. Dengan kekalahan kaum Padri sebagai dampak konflik agama dan wilayah Sumatera Barat jatuh ke tangan Belanda, maka tentunya penderitaan rakyat semakin besar. Sebab Belanda langsung menerapkan sistem kerja paksa, di mana para rakyat Sumatera Barat dipaksa mengelola lahan pertanian dan hasilnya diperuntukkan seluruhnya untuk Belanda.
rakyat dipaksa harus bekerja keras tanpa mendapatkan upah sama sekali. Kondisi ini tentunya sangat berat di mana rakyat harus sangat menderita dengan segala kebijaksanaan Belanda yang hanya menguntungkan mereka sendiri sebagai penyebab pelanggaran HAM vertikal. Yang kelima ada pembangunan Monumen Padri. Pemerintah Belanda tidak bisa melupakan pertarungan sengit yang dialaminya dalam melawan kaum Padri. Oleh karena itu, untuk menghargai dan mengapresiasi perjuangan kaum Padri dan juga untuk mengingat kembali tentang memori perjuangan Perang Padri ini agar tidak terlupakan, pemerintah Hindia Belanda membangun sebuah monumen yang dinamakan Monumen Perang Padri. Ini merupakan bentuk penghargaan untuk mengenang betapa beratnya perjuangan kala itu. Monumen ini juga menjadi pengingat tentang momen luar biasa saat kaum adat dan kaum Padri yang notabene berbeda pendapat dapat bersatu dan melawan Belanda. Perang Padri pun akhirnya menjadi inspirasi bagi banyak orang, baik dari pribumi maupun pasukan Belanda sekalipun. Dan poin yang ketiga adalah proses perjuangan. Bonjol sangat terkenal sebagai ulama sekaligus pemimpin yang cerdas, kuat, dan tangguh bagi kaum Padri. Sebelum beliau menjadi pemimpin perjuangan kaum Padri dalam melawan Belanda, ia terlebih dahulu ikut serta dalam pertempuran kaum Padri dengan kaum adat. Diceritakan bahwa kaum Padri hendak membersihkan agama Islam dari berbagai penyelewengan. Dalam pembersihan tersebut, diketahui bahwa kerajaan Paraguyung menghendaki Islam yang sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang berpegang teguh pada Al-Quran serta Sunnah Rasulullah SAW. Berbagai macam perundingan antara kaum Padri dan kerajaan Paraguyung akhirnya dilakukan, tetapi tidak satupun yang dirasa adil oleh kedua pihak. Akhirnya kaum Padri sepakat untuk menyerang Paraguyung pada tahun 1815. Pertempuran itulah yang menjadi cikal bakal perang Padri. Paraguyung yang merasa kewalahan meminta bantuan Belanda dengan imbalan Belanda akan mendapatkan akses ke salah satu wilayahnya. Namun, meski sudah dibantu oleh Belanda, kaum Padri tetap sulit untuk dikalahkan. Akhirnya, pada tahun 1824, Belanda mengajak pemimpin kaum Padri pada saat itu, yaitu Imam Bonjol, untuk mengadakan perjanjian damai. Akan tetapi, Belanda tidak sungguh-sungguh dalam menaati perjanjian tersebut. Belanda melanggar perjanjian damai dan menyerang negeri Pandai Sike. Tahun 1833, kaum adat akhirnya bergabung dengan kaum Padri dan mereka bersama-sama bertempur melawan Belanda. Kaum Padri semakin tak terkalahkan. Sadar akan hal itu, Belanda melakukan siasat licik dengan mengundang kembali Imam Bonjol untuk melakukan perjanjian damai. Tak disangka Belanda memanfaatkan pertemuan tersebut untuk menculik Imam Bonjol dan mengasingkannya ke Cianjur, Jawa Barat. Perjalanan mengasingkan Imam Bonjol tak berhenti di sana. Dia sempat dibuang ke Ambon. Pengasingannya terhenti di Lotak, Minahasa, dekat Manado, Sulawesi Selatan. Di tempat pengasingannya yang terakhir itu, Imam Bonjol mengembuskan napas terakhirnya pada 8 November 1864. Sosok Imam Bonjol memang sangat patut menjadi seorang pemimpin yang dimuliakan. Ia tidak hanya berjuang memurtikan ajaran dan nilai-nilai Islam, tapi ia pun rela mempertaruhkan hidupnya untuk melawan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sekian dari kelompok kami, terima kasih telah menonton. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi pengetahuan baru bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.